Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebaikan. Kita tentu mengalami situasi yang sangat amat tidak pernah terpikirkan, yaitu dengan adanya COVID. COVID ini juga tidak hanya menggerus daripada kehidupan masyarakat, terutama di kesehatan, tapi juga impactnya di ekonomi. Tentu pertanyaannya, kita mau kemana? Kadang-kadang tentu manusia pasti dalam situasi terjepit itu akhirnya kata-kata yang keluar hanya apa? Bertahan. Pertanyaannya, apakah bertahan itu menjadi konteks yang baik untuk Indonesia? Saya rasa tidak. Karena kenapa? Justru kita harus benar-benar mempersiapkan yang namanya pasca COVID. Pasca COVID ini juga yang menentukan sebagai kita game changer. Game changer untuk kita supaya terus menjadi negara besar. Dan dari data-data yang ada, memang tahun 2045 itu kita ditargetkan menjadi ya negara nomor 5 terbesar di dunia. Buktinya ini pertama kali Indonesia jadi presiden G20 dan kita tuan rumahnya tahun depan. Nah, ini membuktikan apa? Dunia sadar kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa kita sadar? Kita selama ini mempunyai dua kekuatan yang namanya market dan sumber daya alam. Tetapi kita tidak pernah menyadari justru kekuatan bangsa kita itu adalah di rakyat kita itu sendiri. Yang dimana sumber daya manusia ini akan menjadi kunci utama untuk menjaga kesinambungan Indonesia ke depan. Saya berterima kasih hari ini diundang Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Ketua Senat, para guru besar, para dekan, dan juga diberi kesempatan ketemu adik-adik mahasiswa calon pemimpin masa depan. Karena kenapa? Sekarang ini kita terkena era disrupsi. Yang disrupsi dua, teknologi dan anak muda. Nah, ini suatu hal yang menjadi kenyataan. Contoh saja kalau kita lihat data-data 10 perusahaan terbesar di dunia. 7 perusahaan teknologi. Dan ketujuhnya itu foundernya, penemunya adalah anak muda. Ini sebuah era yang tidak terelakkan. Dan kita tentu sebagai yang umurnya sama mahasiswa, ya Prof ya, kan umurnya sama. Kita dikasih Allah sebuah pemikiran dan hasil karya yang luar biasa. Tetapi yang nggak dikasih apa? Umurnya nggak dikasih. Jadi sudah seyogyanya kita sebagai yang umurnya sama mahasiswa, kita harus memberi kesempatan adik-adik mahasiswa, para pemimpin depan untuk menjadi bagian daripada apa? Pertumbuhan dan kembangan bangsa ini. Apalagi kalau kita lihat sekarang, ini kita menghadapi yang namanya first wave. Sekarang kita baru first wave ini. Ya, first wave itu kita bisa lihat itu masih di e-commerce. Makanya tadi sebelum masuk kita lihat itu F&B gitu kan. Jamu, tempe. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, second wave ini datang.
yaitu edutech, healthtech, media, fintech, dan lain-lainnya. Untuk e-commerce saja babak belur. Coba lihat, semua e-commerce yang besar di Indonesia itu masih asing. Sudah ada mulai, tapi mayoritas asing. Apalagi kalau second wave-nya datang, ini lihat angka-angkanya. Nah, tapi kan kita sepakat, kita bukan harus pesimis kembali. Kita harus optimis. Nah, slide berikutnya dikasih lihat. Kalau Cina bisa 101 unicorn yang besar, Amerika bisa 207, kita baru 8. Mestinya 25 bisa. Nah, era ini yang memang suka nggak suka, ini harus menjadi bagian yang kita antisipasi. Apalagi kita punya salah satunya kekuatan besar, next slide, ya, yang juga kita harus antisipasi tadi, yang namanya human capital. Tadi kita diskusi sama Pak Rektor di dalam, ini kita mesti mappingin. 10-20 tahun ke depan, mana pekerjaan yang masih ada, mana yang udah nggak ada. Begitu juga bisnis model, mana yang masih ada, mana yang nggak ada. Ini contoh kita lihat. Ini kurir, buruh tani, operator pabrik, pegawai administrasi, ini hilang semua nanti. Semua di replace oleh software developer, web developer, information security analyst. Ini era-era yang memang tidak bisa terelakkan. Turunannya juga sama, yang namanya pengusahanya, yang namanya juga korporasinya. Ini bukan salah dan benar, tapi emang era yang berubah yang harus kita adaptasi. Slide berikutnya. Next slide. Nah, sama juga kalau kita lihat tadi BUMN-nya. Kebetulan saya dapat amanah. 1/3 perekonomian Indonesia itu di BUMN. Kita punya aset 8.300 triliun. Kita punya pendapatan 1.900 triliun. Kalau kita lihat lagi, apa? Ini era disrupsi terkena juga BUMN. Apakah yang namanya inovasi bisnis, pengembangan SDM, teknologi digital, dan lain-lainnya. Karena itu sejak awal, kita BUMN memastikan diri harus bertransformasi. Sama seperti yang kita lakukan tadi di Gresik bersama Bapak Presiden dan Ibu Gubernur. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, yaitu Freeport dengan kopernya, tembaganya. Tetapi selama ini hanya dikirim raw materialnya aja ke luar negeri, tanpa ada pengembangan turunan. Dan berpuluh-puluh tahun. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang berani mengambil keputusan Freeport harus diambil. Pada saat itu banyak yang mempertanyakan juga. Ambil lagi pakai utang gitu kan. Tapi kalau namanya hutang produktif, kenapa mesti takut? Terbukti hari ini. Tadi saya laporan ke Bapak Presiden. Penjualan Freeport itu naik tahun kemarin 50 triliun, sekarang 105 triliun. Pendapatannya, untungnya maksudnya,
Yang 10 triliun tahun kemarin, tahun ini 40 triliun. Karena itu juga yang namanya hutang bisa terbayarkan, dan bahkan tadi membuat investasi di Jawa Timur, smelter terbesar di dunia yang nilai investasinya 42 triliun di Jawa Timur, di Gresik, yang akan mencakup 40.000 tenaga kerja. Dan turunan daripada smelter ini akan banyak lagi hilirisasinya. Itu contoh kenapa kita harus meyakini transformasi, inovasi harus terjadi dan menjadi kunci. Itu yang kami lakukan di BUMN. Sejak awal kita lihat 104 BUMN. Dari 104 yang ngasih dividen 11. Setelah digabungin jadi 41, tetap 11. Jadi buat apa punya banyak-banyak? Kita lihat juga di sini ya, bagaimana kita memastikan tadi BUMN harus menjadi world class company. Kita udah punya 5 sekarang. Tetapi semua ini tidak ada artinya kalau pembangunan human capital development-nya tidak terjadi. Transformasi tidak mungkin baik tanpa diikutin transformasi human capital-nya. Karena itu kita sejak awal mendorong bahwa BUMN timnya harus di upscaling, didorong, kesetaraan gender menjadi kepentingan. 25% nanti pimpinan BUMN tahun 2023 harus. Generasi muda yang merupakan 60-70% itu market terbesar di Indonesia, penduduk Indonesia terbesar. Apa salahnya diberi juga hak memimpin di BUMN? Karena itu kita targetkan 10% di tahun 2023 itu anak muda di bawah 42 tahun. Check and balance harus terjadi. Dan kita tidak puas di situ. Makanya kita punya 5 fondasi dalam bertransformasi di BUMN. Tetapi yang tidak kalah pentingnya kembali human capitalnya lagi, kalau tidak punya didasari core values. Makanya sejak awal kita bilang kita bagusin semua, manusianya kita bagusin, tetapi kalau akhlaknya nggak bagus juga jadi problem. Makanya core values akhlak menjadi sebuah fondasi yang sangat besar di kepemimpinan leadership di BUMN. Dan akhlak itu simple artinya, tapi dalam penerapannya. A itu amanah. Kita ini diberi amanah untuk melakukan kepemimpinan. Di dalam akhlak juga ada yang sekarang juga terjadi. Balik kecepatan. Terus ya kecepatan. Balik tadi slide-nya, nggak usah buru-buru. Bahwa di dalam akhlak juga itu terjadi apa yang namanya era sekarang adaptasi. Dan punya kekuatan kita juga kolaborasi. Jadi ada hal yang menjadi bagian penting kepada core values itu. Slide-nya balik ke awal tadi. Terus. Ya. Dan kita konsisten seperti yang kita bicarakan hari ini dengan Pak Rektor di 5 fondasi BUMN ini. 1, yes, kita mengerti bahwa BUMN itu adalah sebuah korporasi yang harus memberikan kontribusi kepada negara. Kemarin saat COVID saja tahun 2020, ketika 90% BUMN terdampak, kita tetap melakukan apa? Terobosan efisiensi besar-besaran. Kita potong capex daripada PLN sampai 24 triliun, kita efisiensi yang lain-lain. Akhirnya apa? Walaupun keadaannya sulit,
kita masih memberikan kontribusi 375 triliun kepada negara berupa pajak, dividen, dan bagi hasil. Tetapi kita menyadari juga BUMN itu juga yang namanya public service obligation, di mana kita memastikan pelayanan service kepada publik juga menjadi penting. Nah, ini kita petain sebagai fondasi. Yang kedua tadi, karena memang era disrupsi, kita juga harus kembali back ke core bisnisnya. Ngapain punya banyak tapi kalahan? Lebih baik punya sedikit tapi menjadi expert. Nah, karena itu kita konsolidasi semua BUMN. Yang tadinya Pertamina punya rumah sakit, Pelindo punya rumah sakit, PTPN rumah sakit. Bukan ahlinya yang mengelola, kondisinya juga nggak sesuai standar market. Kita gabungkan, kita perbaiki sekarang. Jadi 70 rumah sakit di bawah satu atap. Sekarang jadi rumah sakit terbesar di Indonesia dalam kapasitas tempat tidur jumlahnya. Secara penjualan nomor 2. Yang tadinya rugi 26 miliar, sekarang untung 300 miliar. Dan dapat penghargaan dari dunia internasional bahwa rumah sakit BUMN salah satu yang terbaik dalam penanganan COVID. Fokus ke dalam satu hal adalah yang penting. Cukup di situ? Tidak. Karena itu sekarang kita lagi mendorong juga bagaimana 600.000 masyarakat orang Indonesia pergi ke luar negeri hanya berobat. Ya, kita harus challenge. Sekarang kita buka juga di Bali nanti rumah sakit internasional. Dan kita tidak tanggung-tanggung, kita berpartner dengan the best hospital in the world untuk cancer, itu Mayo Clinic. Dan memang secara data terlihat Indonesia dalam kasus cancer kematiannya 60%. Rata-rata dunia sudah di bawah 50%. Jadi kita tinggi. Nah, tapi apakah tadi kita mengundang Mayo terus kita jadi semua dokternya asing? Tidak. Kesepakatan itu salah satunya bagaimana Mayo bertanggung jawab juga mendidik dokter-dokter Indonesia. Insya Allah tahun depan kita akan kirim dokter-dokter muda di sana untuk training di Mayo, suster juga, perawat, administrasi juga, dan technician. Karena kan alat-alatnya juga canggih-canggih. Udah kirim. Nah, ini contohnya apa? Menjadi fokus bisnis itu juga penting. Yang ketiga, inovasi dan digitalisasi. Kita sudah punya kesepakatan. Tadi kita sepakat juga di tempat Pak Rektor. Dan ini saya sudah sampaikan waktu itu di forum Rektor 4-5 bulan yang lalu. Bahkan saya meminta para Rektor, ayo masukkan mana fakultas unggulan yang mau kerjasama sama BUMN. Kenapa? Inovasi R&D kembaliin aja ke universitas, nggak usah di BUMN. Buat apa BUMN bikin universitas yang banyak? Buat apa? Lebih baik dikembalikan universitas, kita bersinergi, nanti BUMN yang mengkomersialisasi atau yang mengkorporasikan. Jadi untung sama untung. Dan itulah terjadi apa? Dampaknya inovasi untuk research and development sebagai bahan juga kekuatan kita bersaing. Dan disitulah pentingnya juga digitalisasi terjadi. Yang keempat, sama bisnis proses yang baik. Sudah waktunya juga BUMN ini dibongkar. Tidak ada lagi perasaan bahwa karena saya direksi BUMN, toh kalau rugi BUMN-nya tanggung jawab negara. Kan beda sama pengusaha. Kalau ada apa-apa rugi kita tanggung jawab gitu. Makanya proses bisnis kita terus terapkan di BUMN. Kita tanda tangan sama KPK untuk ISO 37701. LKHPN semua kita harus melaporkan, tidak hanya di BUMN, tadi di anak cucunya. Karena semua bagian daripada bisnis proses yang baik, bukan project base. Artinya, oh ini proyek,
Kalau proyek nggak diperiksa gitu kan, karena penugasan nggak ada. Eranya udah lewat. Karena itu sekarang kita juga sedang mendorong RUU BUMN, ya, bahwa BUMN bisa menutup, memerger. Tanpa proses panjang sekarang mau ngegabungin satu perusahaan aja perlu waktu 1 tahun. BUMN yang tidak operasi dari tahun 2008 nggak bisa ditutup coba. Ini eranya udah nggak bisa, ini digital udah makin cepat. Dan yang terakhir yang tadi saya sampaikan tadi, talent pun, human capital menjadi penting. Karena itu di BUMN kita juga cari the best talent, tidak hanya yang di dalam BUMN tetapi juga yang di luar BUMN. Talenta terbaik, diaspora kita ambil juga. Masyarakat Indonesia di luar negeri. Karena untuk apa? Tadi di dalam sebuah ekosistem fondasi yang tadi tujuannya bahwa kita harus bisa bersaing tidak hanya di market Indonesia tetapi di market global. Karena itu realitas sekarang dengan digitalisasi market terbuka. Slide berikutnya. Karena itu kita sekarang sedang mempersiapkan yang namanya digitalisasi. Kita lakukan 3 hal sekarang. Ada infrastruktur, ada pendanaan, ada juga yang namanya tadi marketplace. Kita sekarang sudah bersepakat Telkomsel kembali merevisasi ulang. Telkom akan fokus ke B2B, Telkomsel akan ke B2C. Jadi lebih kepada customer oriented. Nah, karena itu sekarang yang namanya data center, tower, fiber optik semuanya Telkom. Nah, ini bertahap. Tidak lagi overlapping dengan Telkomsel. Telkomsel akan fokus kepada digital company. Turunan untuk mengantisipasi yang namanya second wave tadi. Tetapi apakah Telkomsel Menara Gading? Tidak, karena di tengahnya kita lihat. Kita ingin startup Indonesia ya, yang tadinya banyak di investasi asing, sekarang kita harus berani juga investasi startup di Indonesia. Kita persiapkan vehicle-nya ini. Nah, ini sebuah era digital yang penting. Saya rasa mau di pusat, mau di daerah, sekarang seperti itu yang terjadi. Slide berikutnya. Kita juga terus melakukan tadi digitalisasi yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN. Sekarang kalau nyebrang ke Bali, pakai ferry sekarang udah e-ticketing, nggak perlu orang ngantri lagi puluhan jam. Ferry sudah berjalan. Pertamina, My Pertamina sekarang semua nozzle bensin tuh, kalau kita isi bensin semua terdeteksi. Kenapa? Ke depan kita tidak mau lagi subsidi BBM salah sasaran. Yang punya mobil 4 sama mobil 1 sama aja, enakan punya mobil 4. Kita lakukan itu. Kita juga terus tekan yang namanya procurement secara transparan dengan e-procurement. Sekarang udah berjalan di PLN Pertamina. Karena itu kita bisa tekan capex yang tidak perlu, pemborosan yang tidak perlu di PLN Pertamina. Kita juga bagian tadi membangun ekosistem sehat, peduli lindungi yang kita luncurkan dari tahun kemarin tuh bulan Maret April. Tapi alhamdulillah baru sekarang dijalanin. Padahal luncurannya tahun kemarin, ya. Ya, memang Indonesia perlu waktu untuk menyadari kita perlu gotong royong gitu. Nah, peduli dengan nah ini yang juga penting tadi saya sampaikan di depan. Kita juga bikin marketplace. Tapi bukan bersaing dengan Shopee, Tokopedia, kalah pasti. Tetapi kita berpihak kepada UMKM. Pengadaan BUMN yang di bawah 400 juta tidak lagi antara BUMN, tapi diserahkan kepada UMKM. Dan ini kita daftarkan OSS-nya ke Menteri Investasi jadi terbuka, sertifikasinya kita lakukan dengan Kementerian Industri, dan padi UMKM ini baru setahun, tapi hasilnya luar biasa. 10.100 UMKM sudah terdaftar, 130.000 transaksi terjadi,
dengan nilainya berapa? Coba tebak. Tebaklah, ayo. Ada yang mau nanya? Ayo, ada yang mau jawab? Tebak aja, nggak perlu malu. 10,4 triliun dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau kita mau bisa. Itu yang kita lakukan di BUMN. Slide berikutnya. Nah ini yang tadi saya bilang, ini 70% sekarang generasi muda ke depan. Ya, kita penting sekali, tadi salah satunya yang saya tawarkan ke forum rektor, ayo kita mapping. Berapa banyak universitas, berapa banyak lulusan, jurusannya apa, tapi kita bandingkan juga dengan penyerapan tenaga kerja dan juga tadi pengusaha. Karena jangan sampai nanti tidak ada link and match. Makanya saya sangat mendukung Merdeka Belajar. Karena ini bagian dari tadi kita memperbaiki link and match kita. Orang BUMN juga banyak yang ditutup. Kenapa kita mesti create jobs di BUMN yang akan tutup gitu kan? Justru kita cari di BUMN yang growing. Nah ini yang saya rasa tadi dengan segala kerendahan hati, ayo kita kerjasama BUMN dengan forum rektor atau UNER untuk metain ini. Supaya terjadi kesempatan bekerja, kesempatan berusaha sesuai dengan data. Bukan tebak-tebakan. Kami terus berupaya. Next slide. Next slide. Mempercayakan tongkat kepemimpinan ke anak muda. Dan buktinya ketika ketemu saya mau. Bayangin. Fajrin umur 35 tahun. Salah satu foundernya Bukalapak. Mau jadi tim BUMN. Padahal udah kaya. Tapi apa yang bilang? Fajrin, duitnya udah banyak. Ya enggak juga Pak Menteri. Kapan lagi kontribusi ke negara? Ayo benahin Telkom. Mau tuh. Soleh Ayubi, dia kerja di United Healthcare Amerika. Kita dapat database-nya, kita telepon. Ini COVID. Ayo bangun industri kesehatan kita, pulang. Mau. Tapi juga banyak yang dari dalam seperti Arga. Ini umur 40 tahun. Sekarang udah direktur BRI loh. Jadi ada kalau kita mau. Dan saya yakin di Universitas Airlangga juga banyak. Tinggal kesempatan keberpihakan bisa nggak terjadi. Kepemimpinan perempuan. Next slide. Nah, banyak sekarang di BUMN. Ini ada Vivian, Direktur Keuangan BRI. Talent BRI, umur 42 tahun. Ini di Dana Reksa, 39 tahun, Novita, ada. Kalau kita mau. Next slide. Nah, yang paling bagus, lulusan UNER juga banyak di BUMN. Nah, jadi Pak Rektor, jangan sungkan kita kerjasama. Banyak ini alumninya, tinggal diteleponin. Ini Pak Heksana Trisasongko. Wah, ini luar biasa. Ini tim saya yang memperbaiki Jiwasraya. Kasus korupsi terbesar di Indonesia di dana pensiun. Itu orangnya tuh. Lulusan UNER ternyata. Kemarin waktu ngeprint malam-malam, wah lulusan UNER. Ya. Nah, itu boleh diundang Pak Heksana ke sini. Bagaimana dia mendapat tekanan dan mau
ya posisi paling depan melakukan tadi Jiwasraya yang sangat amat menyakitkan itu gitu. UNER ternyata, tepuk tangan buat UNER juga dong. Handayani, Direktur Konsumen Bank BRI, oh, banyak banknya nih. Pak Sis Apik, BNI, Pak Warih, nah ini dari Kementerian BUMN, staf ahli saya. Ada juga Pak Imam, Pak Putut, Pak Prastio, nah ini juga. Ini kayaknya emang Erlangga khusus yang susah-susah mungkin. Ini Direktur Keuangan Garuda, ini dari UNER juga Pak Prasetyo, bagus orangnya. Di sini apa yang saya sajikan, bahwa kita perlu bersinergi. BUMN dengan universitas-universitas terbaik di Indonesia. Tinggal kita terus rapikan kerjasamanya, dan insya Allah tadi saya pastikan ya, saya ingin menjadi perubahan itu. Karena ini memang eranya terjadi. Slide terakhir. Nah, ini yang kita harapkan tadi. Kebetulan saya lihat nanti yang kerjasama yang ditawarkan Pak Rektor mengenai PCR test, obat apa, kita larikan ke Bio Farma. Karena Bio Farma ini menjadi holding Kimia Farma dan Indofarma. Kita jadiin satu ekosistem sama yang namanya IHC. Nanti kita ajak meeting ya, untuk IHC juga sama. Ini terbuka untuk magang apa segala kita perlu. Ya, ini Pertamina akan buka apa, IHC akan buka lagi rumah sakit otak dan jantung di Bandung. Akan buka di Makassar. Ya, Surabaya sabar. Ya, tapi kebetulan tanahnya ada, dikasih gratis. Jadi kalau tanahnya gratis kita bangun. Nah, kita lakukan. Jadi ini kesempatan. Lalu Telkom, saya rasa ini kita coba lakukan sinergi ini, dan saya yakinin ya kalau kita bisa lakukan sama-sama. Dan kita harus bersepakat. Bersepakat apa? Market Indonesia itu adalah yang sangat mahal. Jadi kita harus berpatikan market Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bukan market Indonesia dipakai untuk pertumbuhan ekonomi negara tetangga atau asing. Karena itu saya di kementerian dan saya secara pribadi, saya juga punya campaign seperti Nadiem, Merdeka Berdaulat, di mana turunannya ya salah satunya memastikan market kita untuk pertumbuhan kita, bukan buat orang. Kenapa? Ini industri 4.0 terjadi. Jangan sampai kebalik, kita membesarkan startup, kita go digital, yang kerja bukan orang kita lagi, semua di outsource ke India, ke Cina. Ini yang saya sangat khawatir, karena itu sejak awal presentasi saya sebenarnya hanya 3. 1, disrupsi datang. Karena disrupsi datang, bukan waktunya kita bertahan, tapi waktunya kita bangkit dengan kekuatan yang kita punya sebagai bangsa ini. Yang ketiga, penting sekali, kebangkitan bangsa kita itu bukan didasari karena hanya sekedar market, sumber daya alam, tapi sudah saatnya kita bangkit karena apa? Human capital kita. Kalau tidak, kita jadi kalahan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, selamat sore yang terhormat Bapak Erick Thohir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shalom Davita dari Prodi Hubungan Internasional. Saya mohon izin bertanya Pak, menurut Bapak apa sih Pak kiat memulai bisnis dan cara memaintain bisnis tersebut? Dan yang terakhir, kalau boleh tahu nih Pak, apa tantangan yang menurut Bapak terberat dalam hidup Bapak dan bagaimana cara menangani tantangan tersebut? Terima kasih Bapak.
tantangan hidup yang terberat jadi menteri. Karena waktunya sama keluarga kurang, kedua temen tambah sedikit. Karena kenapa? Ya kita tidak mungkin membuat policy yang menguntungkan individu atau sebagian kelompok. Polisinya harus untuk Indonesia. Tetapi tantangan itu bisa dibalik kalau kita kerja pakai hati. Kita berikan yang terbaik. Dan kita yakinkan bahwa kita punya tim yang baik membantu kita. Alhamdulillah dengan pemikiran tersebut dan penerapan tersebut, ketika saya diberi kepercayaan Asian Games, saya rasa metodenya sama. Saya kerja sungguh-sungguh, saya tarik the best talent di bidangnya, ya, Wisnu Tama, Elwin, Adi MS, semua yang terbaik untuk bisa mensukseskan Asian Games. Untuk masalah tips berusaha, saya rasa berusaha hari ini sudah beda dengan dulu. Kalau dulu saya rasa bapak saya juga itu luar biasa. Ya, Prof Niko tahu ceritanya. Umur 10 tahun merantau dari Gunung Sugi ke Tanjung Karang untuk sekedar pendidikan. Lalu dari Tanjung Karang merantau ke Solo untuk SMA. SMA merantau ke Jakarta untuk universitas. Di mana beliau menekankan kepada saya dan kakak saya, pendidikan itu menjadi kunci. Nah, apa hubungannya dengan bisnis? Tadi, kalau kita berbisnis tidak punya kapabilitas, ya, tidak punya expertise, itu akan berat. Karena sekarang udah terbukti, uang datang itu kepada orang yang expert, bukan dibalik. Dan sekarang era berbisnis itu berdasarkan data, tidak lagi feeling. Kalau zaman dulu jual baju putih, ya semua jual baju putih. Seperti bapak saya dulu umur 10 tahun jualan baju. Ya bajunya warna putih sama krem, nggak ada warna jeans biru, nggak ada dulu. Ya, karena persaingan makin besar, ya itu kita harus pandai membaca tren dalam bisnis itu. Dan tadi yang saya ingatkan, karena ini terdisrupsi, bisnis itu pun berubah. Banyak sekali contoh bisnis-bisnis yang udah berubah. Nokia, kemana sekarang? Nah, adaptasi itu harus menjadi juga penting dalam berusaha. Sama di BUMN, kita sekarang lagi konsolidasi besar-besaran. Kenapa? Karena tadi, kalau sampai BUMN-nya bangkrut babak belur, kita kehilangan sepertiga ekonomi kita. Kalau BUMN-nya manja, tidak bisa compete, siapa lagi yang menjaga keseimbangan ekonomi kita? Contoh, yang namanya UMKM itu 60% yang biayain Himbara. Kalau bank swasta dan asing itu hanya 40%. Padahal bank BUMN itu hanya 4%. Kalau perusahaan kereta api itu pure swasta, kemarin dengan adanya COVID, penumpang cuma 15%, tutup. Nggak bisa naik kereta kemana-mana. Tapi karena itu BUMN, kita terus kereta apinya jalan, walaupun babak belur. Nah, hal-hal seperti ini, itulah yang saya sampaikan bahwa memang perubahan itu terjadi di dunia usaha juga. Terima kasih. Cek,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Atalah, bisa dipanggil Rifki, dari Fakultas Vokasi, Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Mohon izin bertanya Pak Erik, jadi berkaitan dengan era disrupsi yang mana banyak mengubah tatanan hidup ya dari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya di dunia bisnis, salah satunya proses produksi yang tentu juga akan berubah, yang semulanya semua memanfaatkan manusia, sekarang kebanyakan memanfaatkan teknologi ya, mesin dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi lain Indonesia dalam 10 hingga 25 tahun ke depan akan menghadapi yang namanya bonus demografi seperti itu. Yang mana jumlah masyarakat dengan usia produktif ini jumlahnya tadi berdasarkan PPT 70% gitu. Nah, kira-kira bagaimana cara kita menghadapi hal ini? Kondisi yang bisa dibilang kontradiktif ya, berlawanan antara era disrupsi bersama dengan bonus demografi. Tentunya dari Fakultas Vokasi juga kan mahasiswa yang dihasilkan mahasiswa yang memang menguasai ilmu terapan seperti itu. Dan tentunya itu nanti juga sangat bermanfaat saat bonus demografi itu berjalan seperti itu. Nah, tentu jadi kekhawatiran tersendiri bagi kami jika nanti ada sekiranya situasi di mana situasi kontradiktif ini nanti tidak bisa dihadapi dengan benar atau tidak bisa dimitigasi dengan benar seperti itu Pak Erik. Mungkin bisa dibantu memberikan solusi dan pencerahan. Terima kasih. Industri 4.0 tidak mungkin terelakkan. Tadi salah satunya waktu kita tiang pancang pertama smelter di Gresik, saya bicara 5G mining, di mana mining atau pertambangan yang di bawah tanah yang manusia juga sulit untuk masuk karena berbahaya, itu akan robotik dan akan diterapkan di Freeport 6 bulan lagi. Dan ini terobosan yang luar biasa. Ketika saya ke Timika, saya bilang ke Telkom sama Freeport, ini China, Australia sudah melakukan itu, kenapa kita nggak bisa? Nah, saya targetkan 6 bulan sama mereka, mereka mengamini, 5G mining terjadi. Kekhawatiran disampaikan Rifki tadi, saya rasa itulah kekhawatiran yang dirasakan semua pihak. Mau mahasiswa, mau saya sebagai Menteri BUMN, mau pengusaha UMKM, mau semua, ini para guru besar, dokter, semua juga merasakan itu. Nah, karena itu tadi saya tekankan bahwa penting sekali kita memastikan bahwa market kita bukan menjadi pertumbuhan bangsa lain, tapi untuk bangsa kita. Konteks merdeka berdaulat yang saya selalu inisiasi, baik secara pribadi, baik secara Kementerian BUMN, ini menjadi bagian penting yang harus kita juga terus tekankan, jalankan bersama-sama. Salah satunya yang tadi tidak ada hubungan sama BUMN, saya bicara sama Pak Rektor, bisa nggak forum rektor duduk sama-sama memplanning. Saya bukan Menteri Tenaga Kerjanya, saya bukan Menteri Pariwisatanya. Jadi kalau saya bicara ini juga jangan dipikir saya ingin mengambil pekerjaan menteri lain, ya kita sepakat dulu nih. Tetapi ini sekedar pemikiran karena kerisauan saya bahwa perlu ada planning. Karena itu selain pembukaan kerjaan di dalam negeri yang tadi saya udah gambarkan, yang tadi juga roadmap-nya, saya juga kenapa mendukung pengembangan daripada tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri bersama BP2MI. Coba lihat logonya BUMN semua di situ. Apa hubungannya BUMN sama dia? Tapi banyak juga sekarang negara-negara lain makin tua.
Karena makin tua, dia perlu juga pekerja baru di negaranya. Nah, karena itu sejak awal saya sama Pak Beni, ketika Pak Beni diangkat, Pak Beni datang ke kantor saya bilang, Pak Beni serius mau bangun tenaga kerja kita di luar negeri. Serius katanya. 9 juta tenaga kerja di Indonesia, 4 juta yang legal. Yang 5 illegal, 5 juta. Itulah yang kenapa yang tidak punya asuransi dan berhutang kepada lintah darat. Apa yang kita intervensi sama Pak Beni waktu itu, BUMN. Kebetulan BUMN punya airport. Kita kasih karpet merah. Ya, jadi yang pulang dari luar negeri jangan yang bisnis kelas aja. Pakai karpet merah atau pejabat aja. Tapi tenaga kerja Indonesia yang sudah memberikan tadi sumbangsi kepada pemasukan kepada negara kita juga di karpet merahin. Dan kita siapkan juga lounge, ya, tempat duduk yang nyaman, supaya mereka datang ke situ tuker uang. Ya terima kasih sama BNI, kan mesti ada sponsornya gitu kan. Kalau enggak gimana? Nah, jadi BNI bekerja sama membuat lounge buat tenaga kerja, ya, supaya mereka juga dijaga. Cukup di situ tidak, kita bikin intervensi lagi. Apa? Tadi menjawab yang keluar negeri itu perlu biasanya 40 juta. Nah 40 juta itu kan saya rasa bukan uang besar. Tetapi selama ini tidak hadir. Makanya saya bilang BNI, kasih. Toh yang namanya KUR bisa sampai 250 juta tanpa anggunan. Apa bedanya mereka? Mereka itu 40 juta kontrak 2 tahun di Hong Kong. Gajinya rata-rata 100 juta. Selama setahun. Kalau 2 tahun 200 juta bersih. Karena kan makan minum ditanggung. Berarti apa? 40 juta itu pasti balik. Tetapi buat sebuah bank ketika ini ada tenaga kerja menjadi bankable. Waktu dia pulang kan bisa juga jadi UKM. Bisa juga dia berusaha. Nah, kita coba perbaiki ekosistem itu sehingga apa? Tenaga kerja kita juga bisa membantu penyerapan kebutuhan tenaga kerja yang memang Indonesia punya bonus demografi. Kita juga sekarang lagi dorong dengan BP2MI apa? Memetakan negara-negara mana yang perlu tenaga kerja dan bidangnya apa. Perawat di Jepang perlu sampai 400.000. UAE perlu perawat. Ya kita jangan kirim TKI terus. Kita kirim perawat. Kita juga sekarang dengan BNI lagi. Ini promosi BNI, mesti BNI bayar saya nih. Ya, saya minta BNI UMKM-nya fokus kepada diaspora. Kenapa? Banyak sekali diaspora kita di luar negeri itu kalah kelas sekarang sama Malaysia sama Vietnam. Kebanyakan tetap kerja lagi supir, pembantu, padahal dia udah diaspora. Nah, apa salahnya kita juga intervensi dia dengan bantuan biaya, bikin restoran. Toh nanti kalau bikin restoran yang kerja orang Indonesia juga di sana gitu kan. Nah, sama juga di Indonesia, karena itu tadi ya, kami di BUMN terus menggenjot tadi kepemimpinan muda. Karena kenapa? Penting sekali kepemimpinan muda ini menjaga transisi kita menuju era digital. Dan para pemimpin muda ini mereka tahu ya bagaimana transisi itu akan terjadi. Karena itu juga kita genjot di BUMN sekarang pekerjaan-pekerjaan yang tidak hanya, kenapa? Karena BUMN sendiri tidak mungkin menyedot tenaga kerja terus. Yang namanya bank, dengan adanya bank digital, tidak mungkin di satu kecamatan 3 cabang, mungkin tinggal 1 cabang. Akhirnya apa? Kita merubah pola pikir tenaga kerja di BUMN apa? Program-program BUMN harus menciptakan lapangan kerja. Salah satunya, Mekar. Kita kemarin sudah bikin lokomotif besar, penggabungan BRI, PNM dan Pegadaian. Kita gabungkan.
Kita kemarin right issue dapat 96 triliun. Ya, right issue terbesar di Asia Tenggara, nomor 2 di Asia, nomor 7 di dunia. Artinya apa? Market percaya UMKM kita. Nah, karena dananya masuk sekarang, ya, kita genjot program UMKM yang sudah kita lakukan juga sejak awal. Ya, terima kasih sama Pak Presiden ketika program mekarnya beliau jalan, yaitu 5,6 juta dalam 3 tahun. Saya kemarin bicara dengan Bapak Presiden 1,5 tahun yang lalu, Pak, kita perbaiki program mekar ini. Alhamdulillah beliau mendukung. Sekarang program mekar dalam 1,5 tahun tambah 5,2 juta. Itu artinya apa? 10,8 juta nasabah mekar, ya. Yang dimana kalau kita bandingkan Grameen Bank yang 9,1, kita lebih besar sekarang. Dan kalau satu ibu-ibu, ini tepuk tangan buat ibu-ibu, karena ini mekar ibu-ibu semua. Pinjaman 1 sampai 4 juta, tingkat kemacetannya hanya 0,13%. Kalau satu ibu-ibu mempekerjakan 1 orang, program BUMN kemarin dalam 1,5 tahun terakhir, ketika nasabah mekar tambah 5,2 juta, artinya apa? Pembukaan 5,2 juta tenaga kerja yang dibuka oleh program mekar. Dan kita akan dorong lagi dengan penggabungan BRI PNM Pegadaian ini, kita dorong mekar ini sampai 20 juta. Artinya apa? Kalau sampai 2024, 2025, ya, mekar ini jadi 20 juta, per satu ibu-ibu 1 orang 20 juta job creation terjadi. Tidak cukup di situ, kita dorong lagi juga Petra Shop. Kita sekarang bikin 10.000 Petra Shop, tidak boleh punya Pertamina, tapi kita kasih ke pesantren, Muhammadiyah, Ansor, pengusaha daerah, semua kita berikan. Sudah 2.400 Petra Shop sekarang terjadi. Pom bensin kecil, kalau trennya tuh di daerah-daerah Petra Mini, nah sekarang kita juga bikin Petra Shop. Tapi Petra Shop ini lebih terstruktur. Kalau satu Petra Shop mempekerjakan 4 orang, 40.000 tenaga kerja tercapai. Artinya apa? Kita BUMN juga peduli dengan kerisauan mahasiswa ataupun kita semua. Karena itu kita rubah pola pikirnya, kita rubah strateginya, bagaimana program BUMN tadi membuka lapangan kerja. Tetapi tidak cukup kerja di luar negeri, pembukaan. Nah, yang terpenting tadi, kita membaca peta pekerjaan apa yang hilang seperti yang tadi dimunculkan, pekerjaan apa yang akan tumbuh. Ini yang kita harus lakukan sama-sama. Supaya apa? Jangan sampai bonus demografi yang terjadi di Indonesia itu akhirnya jadi bumerang yang akhirnya peningkat penganggurannya makin tinggi. Nah, karena itu tadi kita tekankan juga, pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, perubahan yang terjadi di ekosistem korporasi itu tetap berpihak kepada orang Indonesia, bukan orang asing. Sama seperti tadi, Freeport meluncurkan Ibu Gubernur bisik-bisik. Ya, makanya saya bikin statement. 40.000 job creation yang akan Freeport lakukan ketika membangun smelter. Saya bilang ke Freeport tadi, mayoritas untuk orang Jawa Timur. Kan seperti itu. Nah, bukan berarti kita nggak suka Jawa Tengah, Jawa Barat ya Pak ya, karena kebetulan teknologinya di situ pembangunannya. Jadi kekhawatirannya sama, tapi kita harus sama-sama lakukan. Karena ini tidak mungkin dibendung, makanya kita harus melakukan adaptasi dan perubahan yang signifikan untuk planning tenaga kerja Indonesia ke depan. Terima kasih, ya. Pak Menteri. Ya, yang Putri ya, terakhir Putra. Kami persilahkan Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dalam penyampaian materinya yang tentunya sangat insightful dan membuka wawasan bagi kami semua. Pertanyaan saya yaitu terkait era disruptif. Cara kita sebagai generasi muda dalam mengenali peluang-peluang yang ada, bahkan mengubah sebuah tantangan menjadi peluang di era disruptif ini bagaimana ya Pak? Sekian dari saya, terima kasih Pak. Ya,
Kembali, perubahan yang terjadi hari ini itu bukan berarti kita juga menghilangkan daripada kesempatan kita berkembang. Ya. Ada job yang hilang, ada bisnis yang hilang, tapi juga banyak bisnis yang tumbuh dan job yang tumbuh. Itulah saya sejak awal bilang, ayo kita petakan. Contoh, di industri makanan. Kalau dulu kita tidak mengenal yang namanya vegan food, makanan vegan atau makanan sehat. Sekarang karena COVID ini ada opportunity baru. Dan bahkan sekarang banyak hasil pertanian pun sudah bicara apa? Pupuk baik, organik, bukan pupuk yang kimia. Berarti ada market terbaru. Nah, sama juga di industri pariwisata. Yang dulunya kita terjebak di industri pariwisata misalnya theme park, sekarang ada yang namanya industri alam. Bagaimana pariwisata alam? Nah, itu terjadi. Sama dalam kita menjaga lingkungan hidup. Dulu pohon hutan ditebangin untuk sekedar menamakan diri untuk industri dan job creation. Tapi sekarang kita ini paru-paru dunia. Toh ketika kita jadi paru-paru dunia, sekarang kita dibayar oleh dunia yang namanya karbon. Ya, pembayaran karbon. Nah, pembayaran karbon ini itu per hektarnya ke depan, kalau kita nggak dibohongin lagi sama orang lain, karena kemarin kita dibayar $4, di tradingin di Eropa $20, jadi ya salahnya kita lagi gitu kan. Nah, coba kita jangan dibayar $4 gitu. Nah, jadi dengan karbon-karbon kita ini, kita sekarang per hektarnya itu bisa sama dengan industri kelapa sawit. Nah, berarti apa? Nanti kalau hutan-hutan kita terjaga, ini ada yang namanya tadi pembangunan ekonomi komunitas yang namanya hutan sosial. Nah, itu harus percaya. Nah, ini tren yang berubah lagi, yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Sama seperti energi terbarukan. Energi terbarukan dulu dimonopoli sama orang-orang besar. Sekarang orang sudah bisa bikin solar panel sendiri-sendiri. Media, dulu yang punya TV termasuk saya, hanya berapa? Sekarang Raffi Ahmad punya TV. Atta Halilintar punya TV, gitu kan? YouTube. Beda sekarang. Nah, jadi kesempatannya ada. Yang penting tadi kita ini mengerti mana yang hilang, mana yang tumbuh. Jangan sampai kita fokus yang nggak tumbuh. Sama ketika saya juga tadi bicara sama Pak Beni, bagus kita lakukan sinergi. Tapi harus dipetakan juga mana negara-negara lain yang makin tua. Karena kita punya demografi bonus, sehingga apa? Kita juga bisa mengisi pekerjaan di negara lain. Tapi jangan pembantu, naik kelas lah. Ya kan, kerja di hotel gitu. Kalau saya ke UAE, ke Qatar, yang ngisi orang bukan orang kita. Orang bangsa lain. Apa kalahnya kita sama mereka? Senyum, cuman kalahnya bahasa Inggris. Ya kan? Sama apa? Kalau dikirim kangen tempe. Nah, itu bangsa kita itu. Atlet juga begitu, atlet kita. Kalau dikirim training setahun ke luar negeri udah mules-mules gitu, kangen nasi gitu. Nah, itu tinggal kita bagaimana beradaptasinya. Oke, 2 pertanyaan lagi karena jam 4 saya mesti jalan. Ya. Ya, kami persilahkan. Berikutnya rekan-rekan ya. Yang putri dulu, silakan. Terima kasih. Terakhir ya, Ya. mbaknya, masnya, Kemudian sama masnya. ibu. Ibu tadi nanya juga ngangkat tangan tuh. Oke, dah terakhir ya. 3. Ya. Nanti ketinggalan pesawat soalnya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lintana Mewah Mendiana Alisfani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Di sini saya ingin bertanya, menurut Pak Erik, gimana agar tata kelola BUMN itu bisa bebas, tidak terpengaruh dari kepentingan pribadi. Selain itu, saya juga ingin bertanya, apa faktor-faktor Pak Erik itu bisa dipilih oleh Pak Jokowi menjadi Menteri BUMN? Siapa tahu bisa saya tiru gitu, siapa tahu saya bisa jadi penerusnya Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tata kelola yang bebas, konflik Ya. interest. Kalau jadi menteri nggak ada sekolahnya. Semua orang bisa jadi menteri. Tapi yang terpenting yang saya sampaikan dari awal, bahwa kita ngerjakan apapun mesti pakai hati. Mesti kasih yang terbaik. Dan kita juga harus bisa meyakini kelebihan dan kekurangan kita. Kadang-kadang seorang pemimpin hanya senang bicara kelebihan, bukan kekurangan. Itu yang menjebak seorang kepemimpinan untuk tidak berkembang. Padahal kita manusia itu ya selalu dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi. Jadi itu kuncinya. Sama ya, apapun kerjaan yang diberikan ya saya coba yang terbaik. Kalau ditanya kenapa, mesti tanya Pak Jokowi langsung, jangan tanya saya. Sama juga kenapa dulu saya diminta Asian Games, orang lagi enak-enak punya Inter Milan, iya kan? Enakan di Eropa. Nah, tapi intinya kuncinya itu. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai BUMN, saya rasa ini bukan di BUMN saja, ya. Kemarin saya kedatangan Komisi ASN. Dari Komisi ASN menyampaikan ke kita bahwa ini mohon maaf tidak maksud menyinggung siapapun, bahwa daripada researchnya Komisi ASN banyak sekali juga pemerintahan daerah itu belum akuntabel. Kementerian juga seperti itu. Dari 34 kementerian ada 13 yang dibilang sangat baik. BUMN 2 tahun yang lalu tidak masuk kategori sangat baik. Alhamdulillah kemarin ya Komisi ASN, bukan saya, Komisi ASN bicara BUMN adalah yang terbaik dalam transformasi kementerian di human capital. Nah, itu yang tadi saya bilang, memang kita punya 5 strategi fondasi. Saya tidak ulang lagi. Yang terpenting transformasi itu harus diikuti dengan transformasi human capital. Kalau tidak percuma, kita mau bikin sistem yang bagus kalau orangnya nggak mau aja. Nah, dan memang tidak mudah ketika mencari figur pemimpin. Makanya itu kenapa fondasi core value akhlak itu menjadi tekanan di BUMN. Sekarang kita training terus. Supaya paling tidak seorang pemimpin itu tahu. Ya, ketika ada batas-batas yang dia menjadi conflict of interest, dia harus bisa tadi mereview daripada core values yang dia punya. Tidak mudah, tapi kita harus coba. Dan saya yakin generasi muda Indonesia ke depan akan lebih baik. Karena apa? Era keterbukaan semakin transparan. Yang namanya accountability itu salah satunya di transparasi. Sekarang udah nggak bisa ditutup-tutupin. Kita bicara hari ini, 5 tahun lagi apa yang kita bicara hari ini masih bisa dicek. Oh, Erick Thohir pernah bicara ini. Ya, data rekord itu sekarang terjadi. Nah, ini yang kita memang akhirnya apa? Kita harus bisa tadi mencari kelebihan dan kekurangan kita, dan kita harus bisa melakukan tadi adaptasi yang baik. Termasuk di BUMN tadi. Nah, itu kita mendorong sekarang SOP lagi berdasarkan undang-undang. Terutama tadi banyak direksi komisaris BUMN pun ya tidak menuduh, tapi dia bilang saya cuma menjabat 2 tahun. Habis itu diganti. Mumpung saya menjabat,
Nah, toh pemikirannya juga, toh kalau ada apa-apa sama BUMN ini negara selamatin. Nah, itu pola pikir yang sekarang kita bongkar. Bahwa kalian diberi amanah berbuat yang terbaik. Tetapi kita punya tools, kalau dia nggak berbuat terbaik, merugikan negara, apalagi melanggar hukumnya, ya nasib. Dan perusahaannya harus kita tutup dan kita konsolidasi. Jadi memang human capital menjadi challenge untuk juga sebuah kepemimpinan dan leadership kita. Yuk, Kami siapa? persilakan, Mas. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Falevi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik, yang kebetulan Bapak saya sebagai menjadi bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2021. Mohon izin, saya ingin bertanya terkait beberapa mata kuliah dan pelajaran yang saya ikuti di program studi saya. Itu saya belajar tentang ekonomi politik, Bapak. Jadi di sana juga dijelaskan tentang the theory of rent seeking seperti itu, atau teori pemburu rente, di mana teori ini sedikit menjelaskan tentang pengusaha-pengusaha yang mendapat karpet merah istilahnya, dan akses langsung kepada para pejabat seperti itu, sehingga mempersulit wirausahawan lain yang skalanya menengah maupun ke bawah itu untuk tumbuh dan berkembang seperti itu. Ada rasa minder, ada rasa pesimis dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kebijakan yang seperti apa yang sedang Bapak lakukan dan juga ingin mungkin kedepannya Bapak lakukan untuk istilahnya membasmi pemburu rente tersebut? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa pertanyaannya. Rent seeking, kebijakan BUMN. Bapak saya almarhum itu cerita teori ekonomi sama saya berdasarkan cara bikin kopi. Ya, jadi kalau bikin kopi itu kan ada kopi, ada gula, air panas. Kopi hitam. Cuman kalau mau dikasih susu ya kopi susu. Diaduk secara cepat dan merata. Diminum rasanya enak nggak? Enak mestinya. Lalu ada teori bikin kopi yang lain. Air panas, dikasih kopi, dikasih gula, tapi jangan diaduk. Enak nggak? Nggak enak. Nah, itulah keseimbangan atau yang namanya ekonomi. Makin berputar makin cepat uangnya, makin banyak orang yang megang, itu adalah keseimbangan ekonomi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa juga garis tangan setiap orang berbeda-beda. Unicorn kita sekarang luar biasa. Dulu konglomerat, sekarang unicorn namanya, beda. Nah, memang itu terjadi di banyak negara. Yang namanya korporasi tumbuh besar yang dibuat oleh seseorang. Itu tidak bisa terelakkan. Nah, karena itulah kenapa pemerintah harus hadir mengintervensi, memastikan tadi keseimbangan itu. Nah, karena itu kita melakukan upaya-upaya dengan membuat 2 lokomotif besar. Yang terima kasih disetujui oleh Bapak Presiden. Tadi yang saya tidak ulangin lagi, yang namanya penggabungan BRI, PNM dan Pegadaian. Kenapa? UMKM kita harus menjadi juga tadi keseimbangan. Toh data-data membuktikan Bapak, seperti Malaysia, Thailand itu pembiayaan UMKM-nya di himbaranya atau di banknya itu 50%. Di Indonesia baru 20%. Berarti apa? Kita punya potensi
untuk menyamai negara tetangga sampai 50%. Tetapi belum ketemu sistemnya saat itu. Nah sekarang insya Allah udah ketemu sistemnya apa? Kita punya lokomotif besar untuk melakukan tadi intervensi daripada kesenjangan daripada ekonominya. Seperti yang saya sampaikan Mekar atau program Pertamina Pertashop. Nah, Pertashop itu yang dapat bukan Pertamina lagi, tetapi apa? Para pengusaha daerah ya mendapat pinjaman 250 juta. Kedua, intervensi apa? Market. Ini bukan eranya proteksi dan monopoli. Tetapi kita sebagai negara harus memproteksi market kita. Untuk apa? Kepentingan kita. Tapi bukan memproteksi untuk kepentingan sebuah perusahaan atau satu orang individu. Berbeda. Ya, negara kita harus proteksi. Kenapa? Bukan berarti kita anti asing. Tetapi harga marketnya mahal. Coba berapa negara di dunia yang penduduknya lebih dari 100 juta? Paling 15. Terus dari 15 negara itu mana yang punya sumber daya alam? Nggak banyak. Dikurangin lagi. Artinya apa? Ini ibarat harga tawar yang selama ini kita hanya tadi membuka market kita, ayo masuk. Sekarang berubah. Begitu masuk, mesti ada yang namanya hilirisasi, mesti ada yang namanya komitmen tadi pembangunan daripada ekosistem daerahnya atau tempatnya. Itu yang kita bisa lakukan. Tentu yang lainnya juga harus dilakukan apa? Kepastian hukum. Bahwa hukum kita nggak boleh tumpul. Karena kalau hukum kita tumpul, akhirnya ada gray area yang akhirnya tidak fair. Kepastian hukum itu menjadi kunci. Apakah ini cukup? Ya enggak juga. Kita hanya bisa meminimais resiko. Karena itu saya percaya kalau kita sama-sama tadi bekerja sama secara terbuka dan transparan, ya, kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan itu. Dan ini eranya demokrasi. Dan eranya apalagi sekarang menguntungkan Indonesia dengan digitalisasi. Kenapa? Tepat sasaran akan terjadi. Sekarang pemerintah udah mendorong yang namanya NIC. Seperti apa? Di luar negeri Social Security. Jadi perbaikan-perbaikan sistem database yang selama ini menjadi argumentatif yang tidak penting, ini harus dikonsolidasi. Kenapa? Ini bukan eranya tadi subsidi tidak tepat sasaran. Bayangkan pupuk. 53% market pupuk itu non subsidi sekarang. 47% subsidi. Marketnya subsidi pupuk menurun karena non subsidinya besar. Tapi subsidinya naik dari 19 sampai 30 triliun. Kemana itu uang? Berarti ada apa? Ada gray area yang tidak tepat sasaran. Salah satunya ya tadi dengan digitalisasi transparan dilakukan. Jadi untuk mengurangi tadi pemburu rente itu ya memang kita mesti ada strategi besar untuk menekan hal itu. Dengan cara-cara tadi apa? Transparansi, kepastian hukum, keberpihakan, ya, dan yang tidak kalah pentingnya tadi strategi besar buat bangsa ini bersaing. Karena ke depan persaingannya bukan antara dia dan ini orang kita, persaingan Indonesia dan Singapura. Jadi kalau dibalik pemburu rentenya nanti bukan orang Indonesia lagi. Pemburu rentenya orang lain yang pasti lebih kejam dari orang Indonesia. Kita udah rasakan itu zaman kolonial, VOC. Kita itu dijajah oleh korporasi, bukan negara. Nah, apakah itu mau terulang lagi? Nah, itulah kenapa keseimbangan ekonomi, merdeka, berdaulat itu menjadi bagian penting yang kita harus jaga.
bisa meminimize. Tidak mungkin 100% hilang. Sama di industri sekarang Bitcoin, ya, atau apa sekarang Bitcoin satu lagi yang lagi tren, sama Bitcoin digunakan untuk transparansi daripada transaksi, betul nggak? Kenyataannya banyak gray area yang pakai Bitcoin, malah buat industri-industri yang tertutup, pemburu rente juga gitu. Nah, jadi kembali saya berharap adik-adik mahasiswa itu jangan terjebak pola pikir yang selalu negatif. Ya, harus balance positif dan negatifnya. Dan dalam kita berdebat itu jangan cari hanya perbedaan, tapi what is the solution for the country. Karena itu saya sangat berharap generasi muda kita jangan hanya terjebak di pergerakan, tapi juga harus bergerak di sisi ekonomi. Yang namanya tadi wira usaha, profesionalisme. Kalau semua generasi Indonesia bergerak di pergerakan, habis ke ekonomi kita. Kita harus cuman bisa teriak-teriak. Yang punya duit bukan kita. Jadi oligarkinya ke orang lain nanti. Nah, ini yang kita harus jaga. Dan sejarah itu banyak di negara lain ketika sebuah negara dioligarkikan oleh negara lain. Terjadi di Angola, di Afrika, kan banyak cerita-cerita sejarah itu. Nah, kita mau nggak kembali ke zaman sana? Nggak mau. Siapa aktor utamanya? Ya generasi muda. Generasi muda yang punya kesempatan untuk menjaga keberlanjutan bangsa Indonesia ini. Apalagi tadi 2045 datanya mestinya nggak salah. Orang yang ngomong seluruh dunia kita jadi negara besar. Tetapi pasti saya yakinin negara-negara lain nggak mau Indonesia tumbuh sampai 2045. Nah, ini tinggal bagaimana kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Pertanyaannya luar biasa ya, tapi jangan pesimis. Oke? Bu, terakhir. Tim saya udah gini-gini nih. Ya, silakan Bu Dr. Gadis, ketua dari pusat penelitian ya di Universitas Airlangga. Persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Menteri yang terhormat, kami mewakili dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Airlangga. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Menteri mempercayai SDM dari Universitas Airlangga ini mempunyai kontribusi besar dan duduk menjabati posisi penting di BUMN. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Menteri. Nah, terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, Pak Menteri, setelah mungkin tadi Pak Menteri datang juga sudah ke toilet mungkin ya Pak Menteri, sudah kena airnya Unair begitu dan juga sekarang kena hawanya Unair. Mungkin Pak Menteri sudah melihat seperti apa Universitas Airlangga dengan segala isinya, terutama terkait dengan sumber dayanya. Dan untuk itu Pak Menteri, apakah setelah ini Bapak Menteri mempunyai rencana atau planning untuk membuat regulasi kepada BUMN yang dipimpin oleh Bapak Menteri, memberikan kesempatan atau peluang pada sivitas akademika Universitas Airlangga untuk berkontribusi dalam hal pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat tentunya. Mengingat Pak Menteri, kami tahu bahwa di BUMN itu juga mempunyai badan litbang tentunya. Tetapi apakah bantuan atau informasi yang ada di situ cukup? Apakah tidak memerlukan akademisi yang tentunya Universitas Airlangga mempunyai banyak talent di bidang itu? Sehingga mungkin Pak Menteri tergesa-gesa mau balik, mungkin jawabannya singkat Pak Menteri, iya atau tidak, kami diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dalam hal penelitian maupun pengabdian masyarakat.
ini nun sewu Pak Rektor, ini bukan instruksi ya Pak Rektor. Karena Pak Rektor juga memberikan amanah bahwa peneliti-peneliti di Universitas Airlangga itu tidak hanya mengandalkan dana dari rumahnya sendiri, dan ditingkatkanlah kolaborasi. Dan dalam hal kesempatan ini kami sangat berharap peluang ini bisa kami dapatkan dari BUMN, karena ya BUMN banyak uangnya kan ya Pak Menteri. Jadi mungkin kalau kementerian lain memberikan peluang untuk itu, dan mungkin di sini dari BUMN juga bisa memberikan kesempatan yang sama. Itu di bidang penelitian Pak Menteri. Sebentar Pak Menteri, masih ada satu lagi. Di bidang pengabdian masyarakat Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga sudah mendengar bahwa Universitas Airlangga ini mempunyai fasilitas pengabdian masyarakat yang berupa Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga, di mana pengabdiannya ya boleh dikatakan kecil, tapi itu sudah menjadi inisiasi untuk menyumbangkan tenaganya untuk pelayanan kesehatan di daerah pelosok-pelosok perairan di Indonesia. Nah, satu yang kami selalu merasa berpikir dua kali untuk melakukan pelayanan, karena biaya untuk bahan bakar Pak Menteri itu luar biasa. Sekali kita perjalanan ke perifer itu bisa berton-ton bahan bakar yang kami butuhkan. Kami sudah pernah bermohon ke salah satu BUMN di bawah Pak Menteri, tapi ditolak Pak Menteri. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini apakah ini juga diberikan peluang oleh Menteri meregulasi BUMN untuk mampu atau berkolaborasi dengan Universitas Airlangga dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, cepat-cepat bukannya pulang ke Labuan Bajo. Karena kita kan BUMN sama, banyak juga penugasan yang kita lakukan membangun sektor-sektor pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Di Labuan Bajo kan kita ditugaskan membangun pelabuhan sekarang, yang hari Kamis akan diresmikan kepada Bapak Presiden. Kita juga di Labuan Bajo membangun ekosistem pariwisata, baik Pulau Komodo, Marina, dan macam-macam. Seperti yang kita juga investasikan di Jawa Timur banyak sekali, saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Salah satunya yang baru hari ini dipastikan yaitu Freeport. Masalah BUMN banyak duit atau tidak itu tergantung Bu. Karena 90% BUMN itu terkena COVID sekarang. Nah, karena itu alasan kita kenapa kita mengkonsolidasikan BUMN ini ya untuk menjadi sebuah supply chain yang baik. Yang tadinya 27 grup sekarang tinggal 12 grup. Yang tadinya 100 berapa perusahaan sekarang jadi 41, dan terus kita konsolidasikan. Ya, minggu depan itu launching BUMN pangan, menggabungan Perinus Perindo. Kita punya 2 perusahaan perikanan, tapi buat apa? Ya, kita memerjerkan Sangyang Sri dengan Inhutani atau udah banyak, lupa namanya sampai. Nah, kita lakukan efisiensi itu. Nah, karena itu kita sadari program CSR BUMN juga kita harus perbaiki. Kita tidak bisa ya program CSR kita lempar seperti ini tapi yang tumbuh sedikit. Lebih baik kita lempar di situ tapi tumbuhnya kelihatan. Nah, karena itu kita sekarang refocusing di tahun 2021 itu hanya 3. Pendidikan, lingkungan hidup, sama UMKM. Kita coba lakukan itu. Karena supaya apa? Terjadi juga ya bola salju yang tepat, menggulung makin besar, tidak hanya tercecer. Karena penting sekali dengan CSR BUMN ini kita juga bisa membuktikan ada impact sosialnya. Ya, tidak hanya sekedar bagi-bagi uang tapi tidak tepat. Saya yakini kerjasama BUMN dengan UNER, tadi saya udah bicara panjang dengan Pak Rektor, kita sangat terbuka. Ya, kita harus saling mendukung. Tetapi saya minta roadmap-nya, fakultas mana yang menjadi unggulan. Karena kan
Saya juga tidak mungkin Bu hanya menaikkan kontrak dengan satu universitas, UI-nya marah, IPB-nya marah gitu. Nah itu di forum rektor saya sampaikan bahwa masing-masing universitas, ayo kasih saya ya proposal yang bisa continue di satu bidang dulu. Tapi ini bisa menjadi besar. Untuk program magang saya buka untuk semua mahasiswa kalau itu, karena yang namanya BUMN itu perlu juga generasi muda. Ya, ini asisten saya nih, Andi, umur berapa Andi? 29. Ini di Pupuk Indonesia. Ya, lagi saya training. Karena asisten saya yang sebelumnya itu umur 38, sekarang saya angkat jadi deputi HRD dan IT BUMN, umurnya 38 tahun. Orang susah. Dia dapat beasiswa di mana? Hah? Bukan, sebelum SMA-nya. Taruna Nusantara, ini juga Taruna Nusantara nih. Ya, lalu dia dapat beasiswa di UPH. Ya, lalu dia dapat master di Columbia University. Umur 38. Saya kasih kesempatan jadi deputi. Ini deputi termuda selama BUMN berdiri. Jadi kalau kesempatan buat mahasiswa manapun saya buka. Tapi buat universitas saya benar-benar mau roadmap-nya. Atau kita fokus di 1-2 bidang tapi itu bisa menjadi sebuah kegiatan. Kalau memang tadi dia bilang Pak Rektor mengenai kesehatan, saya tadi udah paparkan sebagian kesehatan. Tinggal mungkin program yang tadi kesehatan di daerah dimasukkan saja Pak. Nanti kita pilih. Nggak mungkin seluruh Indonesia Bu. Pak Presiden aja mikir lebih baik apa? Menyerang di satu titik. Tetapi kalau titik itu jadi bisnis model yang benar baru dikembangkan. Tinggal Ibu lihat mana daerah yang kita mau tuju. NTT kah? Papua kah? Atau manakah? Kalimantan? Kita nanti cari BUMN yang bisa berpartner. Itu kita lakukan. Sama di Pupuk ini kita sedang lakukan program seperti Mekar dan Petrashop namanya Makmur. Kita fokus tidak seluruh Indonesia. 40.000 hektar, 28.000 petani di 5 titik. Kenapa 5 titik? Kebetulan Pupuk punya footprint di daerah itu. Gresik, Jawa Timur, Sriwijaya, Sumsel, Kalimantan Timur, PKT. Jadi kita pakai zoning. Nah kalau ini kita besertakan program Makmur ini, kita bisa juga tadi sebarkan ke daerah lain tapi dengan program yang sudah sukses seperti Mekar dan Petrashop. Kayak Petrashop di seluruh Indonesia udah bisa sekarang. Tapi kita mesti mulai dari yang kecil. Jangan kita mikir seluruh Indonesia akhirnya nggak jadi. Nah kita lakukan itu. Nanti Ibu lewat Pak Rektor mau di titik mana kita dukung. Nah kita lihat impactnya apa. Sangat terbuka. Apalagi UNER itu nomor 4 kan di Indonesia. Nah jadi kalau yang top 10 kita agak kebuka. Ya, jadi insya Allah kita kerjasamakan Bu, ya nanti tinggal dari Pak Rektor satu pintu, jadi insya Allah kita coba terus dorong program-program BUMN yang kerakyatan, ya membangun juga UMKM, membuka lapangan kerja dekat dengan lingkungan, kita lakukan. Ini yang kita mau lakukan ke depan. Selain tadi korporasi BUMN mesti sehat dan memberikan dividen pajak sebanyak-banyaknya kepada negara. Kenapa? Karena hari ini negara sangat sulit. Pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluaran. Nah, karena itu ya BUMN mesti juga berkontribusi lebih banyak lagi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.